Selamat datang. Pernah nggak sih? Anda sadar kalau setiap hari kita itu dikelilingi sama keajaiban sains yang tersembunyi? Beneran loh. Mulai dari reaksi di dalam tubuh kita sendiri, sampai ke benda-benda yang kita pakai sehari-hari. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia-rahasia itu. Caranya dengan memecahkan beberapa teka-teki dari dunia nyata. Seru kan? Coba inget-inget deh, waktu di sekolah dulu. Pernah kan coba-coba gosokin penggaris plastik rambut, terus wush! Ajaibnya, penggaris itu bisa ngangkat sobekan-sobekan kertas kecil. Kelihatannya kayak sulap ya, padahal ini tuh sains murni. Nah, kita bakal pecahin misteri ini dan banyak lagi. Anggap aja ini petunjuk pertama kita buat ngertiin kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang ada di sekitar kita. Oke, kita mulai dari yang paling dekat dulu ya. Diri kita sendiri. Tubuh kita ini sebenarnya laboratorium biologi yang super canggih. Penuh sama proses dan reaksi luar biasa yang ngebentuk kita jadi seperti sekarang ini. Coba bayangin skenario ini. Ada dua anak kembar, identik. Gennya sama persis, tapi mereka dipisahin dari kecil. Yang satu tinggal di pegunungan, udaranya seger, makanannya sehat, rajin olahraga. Satunya lagi tinggal di kota besar yang penuh polusi dan seringnya makan fast food. Nah, 15 tahun kemudian, ternyata si anak gunung tumbuh lebih tinggi dan badannya lebih atletis. Loh, kok bisa? Padahal gen mereka kan identik. Nah, jawabannya ada di konsep genotip dan fenotip. Gampangnya gini, genotip itu cetak biru genetik mereka, dan itu identik. Tapi lingkungan mereka kan beda banget ya. Pola makan, aktivitas fisik, bahkan udara yang dihirup. Semua itu ngubah fenotip mereka. Fenotip itu ya hasil jadinya, sifat fisik yang bisa kita lihat. Ini bukti keren banget loh, kalau gen itu bukan takdir mutlak, lingkungan punya peran super besar dalam membentuk siapa kita. Oke, sekarang kita pindah ke misteri lain yang kejadiannya secepat kilat. Pernah nggak sih, lagi enak-enak santai, tiba-tiba plak, tangan Anda udah nepuk nyamuk di lengan. Bahkan sebelum otak Anda benar-benar sadar ada nyamuk di situ. Gimana ceritanya tubuh kita bisa secepat itu reaksinya? Ini semua berkat jalur tol super cepat di tubuh kita yang namanya gerak refleks. Jadi begini kerjanya. Sinyal dari gigitan nyamuk itu nggak langsung dikirim ke otak, nggak. Sinyal itu, yang sebenarnya cuma impuls listrik kecil, langsung melesat ke sumsum tulang belakang. Dari sana, perintah untuk tepuk langsung dikirim balik ke otot tangan. Otak kita, si pusat kesadaran, baru dikabarin setelah aksinya selesai. Keren kan? Tubuh kita benar-benar bisa bergerak lebih cepat dari pikiran kita. Oke, dari dalam tubuh, sekarang kita keluar yuk buat ngelihat dunia di sekitar kita. Di luar sana tuh banyak banget kekuatan tak kasat mata, ilmu fisika tepatnya, yang terus bekerja. Mulai dari tekanan, gaya apung, sampai listrik di benda-benda yang kita anggap biasa. Nah, ingat kan pertanyaan di awal tadi soal penggaris sama kertas? Jawabannya simpel, listrik statis. Jadi waktu kita gosok-gosok penggaris ke rambut, kita itu ngasih muatan listrik negatif ke penggarisnya. Kertasnya sih netral, tapi muatan negatif di penggaris itu narik muatan positif yang ada di kertas. Makanya kertasnya kayak loncat dan nempel gitu. Simple, tapi nunjukin kekuatan yang luar biasa. Sekarang kita main air sedikit ya. Ada teka-teki fisika keren nih. Dan semuanya diatur sama prinsip hebat dari Archimedes, yang bisa Anda lihat di sini. Kalau disederhanain, intinya gini. Setiap benda yang dicelupin ke air, bakal dilawan sama air itu. Jadi airnya seolah-olah ngasih dorongan balik ke atas. Oke, mari kita coba pakai prinsip tadi. Misalkan ada batu, kita timbang di udara, beratnya 50 Newton. Oh ya, Newton itu cuma satuan buat ngukur berat atau gaya ya. Nah, pas batu yang sama kita timbang lagi, tapi di dalam air, kok beratnya jadi 45 Newton? Aneh kan? Hilang kemana yang 5 Newton? Nah, ini dia jawabannya. 5 Newton yang seolah-olah hilang itu sebenarnya adalah gaya apung. Itu loh, dorongan ke atas dari air tadi. Dan hebatnya, nilainya itu sama persis dengan berat air yang tempatnya digeser sama si batu. Itulah prinsip Archimedes dalam aksi nyata. Udah dari fisika, sekarang kita geser ke kimia. Dan jangan bayangin laboratorium yang ribet ya. Soalnya, dapur di rumah Anda itu udah jadi tempat eksperimen yang luar biasa loh. Coba deh, eksperimen klasik yang pasti banyak yang pernah coba. Campurin soda kue sama cuka. Apa yang terjadi? Langsung heboh kan? Banyak buih, gelembung-gelembung, mendesis, dan kalau kita pegang wadahnya, rasanya jadi lebih dingin. Nah, semua itu tuh petunjuk kalau ada sesuatu yang baru lagi tercipta di sana. Tanda-tanda kayak gini nih yang jadi bukti kalau reaksi kimia lagi terjadi. Gelembung dari soda kue dan cuka tadi, itu artinya ada gas yang dihasilkan. Besi yang jadi berkarat, itu perubahan warna. Atau bahkan magnesium yang dibakar kan ngeluarin cahaya terang banget. Semuanya itu bukti visual kalau ada perubahan kimia yang terjadi.
Ada cara lain juga nih buat ngintip sifat kimia suatu zat, yaitu pakai tes lakmus yang simpel ini. Kertas lakmus bisa ngasih tahu kita larutan itu asam, basa, atau netral. Coba lihat di tabel. Larutan asam kayak cuka bakal bikin kertas lakmus biru jadi merah. Sebaliknya, yang basa kayak air sabun bikin lakmus merah jadi biru. Kalau yang netral gimana? Kayak air gula, dia nggak ngubah warna dua-duanya. Gampang kan? Oke, sekarang kita balik lagi ke biologi buat ngomongin soal cetak biru kehidupan. Sesuatu yang nentuin segalanya, mulai dari warna bulu marmut sampai kenapa mata Anda mirip sama mata ibu Anda. Ini ada teka-teki genetika klasik. Bayangin, kita nyilangin marmut berbulu hitam yang gennya dominan sama marmut berbulu putih yang gennya resesif. Hasilnya, semua anakannya di generasi pertama punya bulu hitam. Tapi, gen bulu putihnya itu nggak hilang loh, dia cuma ngumpet. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau anak-anak generasi pertama ini punya anak lagi? Dan disinilah gen resesif tadi pamer kekuatan. Di generasi kedua, sifat bulu putih yang tadinya sembunyi itu muncul lagi. Kalau dihitung secara statistik, perbandingannya jadi 3:1. Artinya, dari setiap 4 anakan, rata-rata 3 bakal berbulu hitam dan 1 bakal berbulu putih. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal naikin levelnya. Kita akan lihat gimana semua prinsip dasar biologi, fisika, dan kimia yang udah kita bahas tadi ternyata nyambung semua dan bisa bantu kita ngertiin tantangan-tantangan terbesar yang dihadapi planet kita saat ini. Kita pasti sering dengar soal pemanasan global kan? Nah, di baliknya itu ada ilmu kimianya. Gas-gas rumah kaca kayak karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar atau nitrogen oksida dari pupuk itu numpuk di atmosfer. Gas-gas ini kerjanya kayak selimut raksasa, merangkap panas matahari, dan akhirnya pelan-pelan bikin planet kita makin hangat. Ini nih yang jadi tantangan super besar buat kita semua. Populasi manusia makin banyak, artinya kita butuh makanan lebih banyak, tapi lahan pertanian kan nggak nambah. Di sisi lain, kita juga butuh energi lebih banyak, tapi sumber utama kita masih bahan bakar fosil, yang selain bakal habis, juga bikin polusi. Ini udah jadi teka-teki skala global. Tapi, kabar baiknya adalah sains yang bantu kita ngerti masalahnya juga ngasih kita jalan keluarnya. Justru karena kita ngerti fisika, kita jadi bisa mengembangkan energi terbarukan kayak tenaga surya dan angin. Karena kita ngerti genetika, kita bisa menciptakan tanaman pangan unggul lewat bioteknologi. Kuncinya ya satu, menerapkan ilmu pengetahuan yang kita punya. Wow, perjalanan kita hari ini jauh banget ya. Dari dalam sel tubuh kita sendiri sampai ke atmosfer planet. Ini bukti kalau sains itu beneran ada di mana-mana. Jadi pertanyaan terakhir dari saya buat Anda, lain kali kalau Anda lihat sesuatu yang bikin penasaran, coba deh berhenti sebentar dan tanya, kenapa ya bisa begini? Kira-kira misteri sains sehari-hari apa lagi yang bakal Anda pecahkan selanjutnya?